Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya orang kepanasan ini. Pada panjenengan saya doakan biar dapat selamat, dapat rahmat, dapat barokah gitu. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jawaban orang ikhlas tidak emosi tadi. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabana wa umatina wa jaddatina wa ustadzina wa masyayikhina wa muassis hadzal makan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, sesepuh bini sepuh yang senantiasa kami taatin dan juga kami hormati, tamu undangan yang sudah luangkan waktunya untuk hadir menyaksikan pernikahan yang barokah, pernikahan Ananda Muhammad Amar dan Ananda Furaida Irga. Mudah-mudahan siapapun yang hadir dan ikut menyaksikan kebahagiaan mempelai berdua oleh Allah senantiasa panjenengan diberi barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah rumah tangganya, dekat jodohnya. Amin Allahumma amin. Khusus Sahibul Bait Bapak Salahuddin. Mohon maaf ini gelarnya nggak disebut, tadi gelarnya Kiling Sepur. Bapak Salahuddin beserta Ibu Pratiwi Ratnawi Bawanti yang alhamdulillah sekarang menghadirkan kita semuanya dan minta doa restu kepada kita semuanya. Mudah-mudahan pernikahan putra yang tercinta Ananda Muhammad Ammar dan Mbak Furaida Irga benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan mempelai berdua yang sedang berbahagia, mari kita doakan sesuai dengan doanya baginda Nabi. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan barokahnya Allah senantiasa tercurahkan kepada mempelai berdua. Kalau seandainya Allah memberikan keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh-solehah. Kalau seandainya Allah memberikan rezeki, mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah, yang halal, yang barokah. Seandainya mempelai berdua diberikan tempat pekerjaan dimanapun berada, mudah-mudahan tempatnya menjadi tempat yang manzilah muzalah mubarakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya ini nggak bisa ceramai depannya manten. Mantennya semua karpe dewe, ngerapain jenengan yang manten lawas kabeh ini. Ayo kita berteori, baca hadis Kanjeng Nabi, kita ngoreksi awake dhewe, ngoten ya. Nah, ada suatu hadis, walaupun ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi ini juga bagus untuk pegangan kita semuanya.
Idza tazawwajal abdu, jikalau seorang hamba itu menikah, azzaj syaitan, maka syaitan itu akan menangis, syaitan itu akan benci kepada mereka yang nikah. Kesimpulannya, berarti pernikahan itu ibadah yang dibenci oleh syaitan. Itu kata kuncinya di sini. Kenapa? Kenapa kau nggak sholat? Kenapa kau tidak baca Al-Quran? Tapi justru pernikahan ini adalah ibadah yang dibenci oleh setan. Makanya kalau ada manusia ingin nikah, jangan halang-halangi. Gimana? Sampai ada hadis yang lain itu, idza tazawwajal abdu fi hadasatis sin. Ada kalimat hadasatis sin. Kalau ada seorang hamba dalam usia muda menikah, nah, kalimatnya idza hadasis sin, maka azza syaitan, setan itu akan menangis, setan itu akan benci. Dan ini yang saya terapkan karena saya nikahnya juga muda. Manten ini katanya juga muda. Nikah, dengar kan? Aku ngoreksi aku dulu. Saya cerita. Tahun 2002 setelah menunaikan ibadah haji, berangkat dari Mesir menuju Jeddah, naik kapal melalui terusan Suez, Laut Merah. Saya cuma berdoa, ya Allah, berilah saya rezeki, saya ingin pulang. Kalau engkau berikan rezeki, nikahkan saya dengan Fulana binti Fulan. Jadi sosok murid saya ini tak fatihai ku ngarepe Ka'bah. Engkau bojo gak ngurung lagi. Makanya gak iso nolak bos. Ternyata di tempat yang mustajab itu Allah mengabulkan, yakin. Namanya kalau mahasiswa haji itu kan bisa ngojek-ngojek nang dinding kan. Jadi haji itu ya dapat penghasilan banyak. Akhirnya dengan izin Allah, qadarullah, Allah memberikan rezeki dan saya bisa dibeli tiket pulang pesawat. Jadi musim panas itu saya nggak kepanasan di Mesir karena di sana kalau musim panas hampir 49 sampai 50 derajat. Saya pulang dan pulangnya saya itu karena pingin nikah dengan murid saya sendiri. Makanya kalau ada guru dapat murid itu sebenarnya nggak salah. Gimana? Dan muridnya itu ada dua berbakti di dalam dua hal, berbakti pada gurunya, berbakti pada suami. Ini Mas Ahmad dengarkan cerita saya sama dengan cerita sampean. Ini mantannya beda sekarang juga. Nih. Akhirnya setelah sampai di tanah air, orang tua sibuk, yo kok hari ini kuliah kok pengen rapi. Allah mengizinkan, orang tua saya mengizinkan, dan mertua mengizinkan. Nah, jadi setelah ditanyakan lamaran nggak boleh pulang, langsung diakad. Setelah akad baru pacaran. Nah ini yang benar itu kayak gitu. Sampai akad baru pacaran gimana sama? Iya kan? Iya foto karo aku. Nggih, kita senasib gitu. Jadi pacaran kami itu setelah akad, dan itu luar biasa. Kenapa? Kenapa setan dan iblis itu benci kepada orang yang nikah? Karena dengan adanya nikah semuanya berubah. Iblis itu seneng kalau orang maksiat itu seneng. Ketika ada seorang laki perempuan yang bukan muhrimnya duduk berdua maksiat dosa, iblis seneng. Tapi ketika ada seorang laki perempuan yang sudah ada ikatan pernikahan duduk berdua, itu ibadah, dan iblis tidak senang. Betul Mas, pilihan sampean. Mas Ahmad dengan Mbak Irga ini sekarang duduk berdua, ini ibadah. Istri mencium tangan suami, ibadah, ngelogroknya dosa. Jadi min khilali asabihi, itu logrok dosa nih. Saya coba praktek no. Nah, ya apa menciumnya? Kepingin aku. Nah, gimana Mas menciumnya? Kopi aja sama dumbbell gitu loh Mas. Nah, iya kayak gitu. Nah, kalau mencium suami gimana coba? Kalau mencium suami, kepingin dosanya logrok, ngapa Mbak Irga?
Iya, coba sih, kepingin dusane logrok. Logrok terus itu. Itu ada setrumannya enggak? Pikiran banget. Ketika istri mencium tangan suami, yo keling ngembung ajar aswad mas. Keling ngembung ajar aswad. Nah enak kan? Gitu. Itulah pernikahan. Kalau panjenengan ngaji kitab Mughtul Jan, Quratul Uyun, subhanallah jejerai ibadah. Pandang-pandangan gini Allah menurunkan rahmat. Itu kalau sudah ada ikatan nikah mas. Tapi kalau belum ada ikatan nikah, delok-delokan apa maneh nafsu, dusoto mas. Berarti pilihan sampai cerdas guys. Termasuk ibadah. Bahkan nikah itu ibadah nggak 1 jam 2 jam, 24 jam. Bahkan kalau tidur bareng, istri melayani suami, suami membahagiakan istri. Padha karo jihad mateni wong 70.000 wong kafir kok perang. Iku sekali. Dengarkan adzan sekarang. Nggih, dengarkan adzan nggih. Ini tak shootingi manten ini. Ini saya live ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allah. Subhanallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qamah sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah wasyaraf wa darajat al aliyah ar-rafi'ah wa ba'th maqam mahmudan allati wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Amin amin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mas Amar, Mbak Irga. Setelah akad semuanya berubah mas. Yang semula belum akad itu dosa, setelah akad itu jadi pahala. Enak ya? Nikah itu enak. Setelah akad semuanya yang maksiat sebelumnya itu jadi ibadah mas.
Sampai pandang-pandangan aja seperti nadratul rahmah. Jadi seperti Allah memberikan rahmatnya. Padha karo ndelok Ka'bah. Oh, sampai pandang-pandangan gitu. Subhanallah. Nah, itu kalau istrinya sendiri. Tapi kadang kita itu mandang istri sendiri gak nafsu, tapi mandang istrinya orang lain jadi nafsu. Iya betul. Nah, itu mantan awas itu. Nek mantan anyar kayak gitu, enggak. Mantan anyar itu semuanya serba nafsu. Yang sebelumnya durhaka mas, sebelum akad sampai ngejak nang trawas, nang trentes, booking villa, ngono dosa tok. Bahkan iso dihukumi zina itu. Tapi setelah nikah seperti jihad. Sebelum akad sampai kalau berduaan yang dosa orang tua mas. Sampai orang tua diancam dengan gelar dayus itu kalau dia melihat anaknya melakukan maksiat dan itu akan diharamkan tersentuh api, diharamkan untuk masuk surga. Naudzubillah. Maka dengan nikah itu mas berarti menolong orang tua. Enak kan? Cerdas itu orang. Nikah itu ibadah tok mas. Makanya saya pilih kayak gitu. Akhirnya kalau niatnya benar, sampai akan mendapatkan janji dari Allah. Iyakunu fuqara yughnihumullah. Jikalau sampai kondisi awal tidak mampu, awal-awal orang kalau nikah masih usia belia, masih muda, apalagi seperti saya dulu masih belum kerja, masih kuliah, otomatis orang tua yang nopang, nggak masalah. Tapi itu sudah menolong orang tua dari jurang api neraka mas. Akhirnya Allah nata sedemikian rupa. Kemudian ekonomi ditata. Karena apa? Niat kita adalah ibadah untuk melindungi ghadul basar, untuk melindungi maksiat biar kita terhindar dari dosa. Benar sama. Akhirnya Allah nata ekonomi sedikit demi sedikit sampai sekarang alhamdulillah hada min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Allah ngasih kami rumah, Allah ngasih kami mobil, Allah ngasih kami semuanya, anak dan rezeki yang luar biasa. Itu kalau niat yang benar mas, janjinya Allah pasti sampai akan dicukupi oleh Allah. Syaratnya dekatkan diri kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai kalau sudah nikah kok gak malah ibadah, jangan salahkan kalau hidupnya rubah. Karena ayatnya jelas. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Itu pasti. Maka banyak yang curhat. Kalau seandainya ada tamu yang curhat kok nasibnya kok gak karu-karuan. Biasanya pertama kali yang saya tanyakan itu tentang sholat mas. Rata-rata jawabannya bermain dengan sholat. Kalau sampai ingin hidupnya dicurahkan berkah, dicurahin Allah rizki yang berlimpah, jangan tinggalkan yang satu ini. Insya Allah. Karena laki-laki adalah imam mas. Sekarang sampai jadi imam. Istri sampai kalau nggak sholat, kewajiban laki-laki yang ingatkan mas. Kalau tidak sholat sampai diamkan, sing dosa suami mas, bukan istri. Berat jadi seorang suami. Nah ini yang pertama, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, karena nikah ini ibadah, maka apapun yang sampai lakukan itu jadi ibadah. Kalau dapat rezeki berikan kepada istri, itu juga termasuk ibadah. Ma'anfaqta li ahlika fawalaka shadaqah. Apa yang sampai berikan pada istri itu sedekah. Jangan medit nang istri. Gimana ikan ini orang medit ngono sampai ambil uangnya gak apa-apa. Karena uangnya suami adalah uang istri. Ulangi lagi, uangnya suami adalah uang istri. Tapi kalau istri punya pekerjaan dapat gaji, uangnya istri adalah uang cerdas itu. Memang benar itu. Kalau Mbak Irga ini bekerja dapat rezeki, dapat uang di PDW, itu haknya. Tapi kalau Mas Amar ini bekerja dapat uang, maka di dalam uangnya Mas Amar ada uang Mbak Irga, uang istri mas. Tapi sak pinter-pinter wong lanang nyingkno duit konangan juga sama istri. Nggih mas. Nggih. Jadi itu ladang pahala. Hubungan suami istri bukan zina lagi, bahkan seperti jihad. Dan Allah akan memberikan pertolongan kepada tiga kelompok, tiga hal ini.
Salah satu diantaranya adalah seorang yang mau nikah, itu akan ditolong oleh Allah. Sampai pasti akan ditolong oleh Allah kalau niatnya benar. Nikahnya karena nikahnya niatnya benar. Lanjutkan mas. Tak dungakno mudah-mudahan barokah. Amin. Kalau ingin bulan, amin. Kalau ingin bulan madu ke tanah suci, silakan bareng saya nanti Januari bareng lagi. Nah, enak nggak tak pilih no kamar barokah. Ide Masjidil Haram kata ganggu wis. Ibadah kono tikel pindho. Tikelnya bukan pindho, 100.000 tikel daripada bu ini. Enak kan? Iya. Makanya saya kalau dulu itu mas, saya cuma berdoa. Ketika melihat sepasang seorang suami dan istri tawaf sambil memeluk istrinya itu mas, saya cuma berdoa di situ. Ya Allah, izinkan saya bisa seperti itu. Tahun 2002, padahal belum nikah pada saat itu. Ternyata Allah ngijabai doa di tanah suci. Kami bisa berangkat berduaan, bukan sekali dua kali. Kita alhamdulillah berkali-kali ke sana. Dan sama istri itu tak gandeng seperti impian saya dulu melihat mereka yang muda-mudi yang sudah suami istri toh mas. Mesra luar biasa. Satu ngano sampai besok ke sana. Amin. Nek kanthi duit njaluk bapak ngake duwike kok. Boleh nggak seorang anak minta ke ayahnya? Nggak apa-apa mas. Mumpung wong tua ini rezekinya lancar ya. Nih, tak urui. Nah itu. Terus bagaimana biar rumah tangga ini bisa langgeng? Karena nyata banyak kejadian orang yang rumah tangga ini tuh kadang mohon maaf nggak sampai lama, akhirnya pisah. Ternyata kekurangannya apa? Mereka antara suami dan istri tidak menjadi kami. Aku tetap aku, kamu tetap kamu. Aslinya aku dan kamu harus jadi kami. Masalahmu, masalahku. Masalahmu, masalah kami. Masalahmu, masalahku, masalah kami. Duitmu, duit kami. Ngono asli mas. Karena dewe-dewean itu. Gitu ya. Nah. Dalam benak tanamkan, kalau sudah akad itu sudah takdir. Seperti pakai sandal mas, sampai sudah pakai sandal kanan kiri, tinggal tugas berikutnya adalah krosoni nyaman atau tidak. Jangan sampai kalau seandainya kita pakai sandal gak nyaman, ditukar sandal liyo, waduh bahaya ini. Sampai baru rumah tangga setahun kok marono kok gak enak, tuker tambah deh, aku tak balik seniari, bahaya itu mas. Ojo kan. Gimana pun yang sudah jadi istri sampean, gimana pun yang sudah jadi suami sampean, itu sudah takdir Gusti Allah. Kudu nerimo. Gelem gantengi kudu gelem. Dekat sampai elek lah. Insya Allah nek wong lanang ganteng terus sampai tua, nggih. Gelem ayune ya gelem. Ya ayune lah. Mbak Irga ini sampai nanti usia 60 tetap ayu. Kata siapa? Kata Mas Amar. Harus itu. Kalau ditanya siapa wanita yang paling cantik sedunia, jawab mas. Siapa? Adik. Panggilannya siapa? Ojo manggil adik mas, panggil sayang. Oh jenenge langsung. Irga ngono. Wah yung ini ki garaya angel tukaran iku akhir tadian. Kalau manggil itu jangan manggil nama. Oh Kanjeng Nabi manggil aja. Ya Humairah. Nggih, sampai panggil Mbak Irga, panggilan kesayangannya apa kira-kira? Hah? Irga? Waduh repot iki wis. Mbak Irga, maksud sampe dicul Irga ngono ya seneng. Jangan panggil Irga, panggil yang gitu. Atau yang Beb. Gitu nggih? Nah, kalau Mbak Irga manggil Mas Amar, Amar gitu. Siapa? Mas Bro, iki manten paling gokil. Iki aku manten gokil, istrinya lo bojone Mas Bro ngono. Nah kok bojone nyeluk suamine nyeluk istrine Mbak Bro ngono. Wah. Aku mang salah alamat tuturi. Gini Mas ya. Jadi yang kedua sampean pegang, di dunia ini nggak ada yang sempurna. Kadang dapat cantiknya gak iso masak, ya biasa itu mas. Wong ayu ku angel masak gak iso. Biasanya wong ayu ku yo penggaweane tuku ae jajane. Enggak apa-apa mas, duit lancar menai ya. Nah, ada cantik gak mau pekerjaan, ya gak apa-apa resiko. Memang pekerjaan tugas rumah itu tugasnya suami kok.
Makanya jangan marah kalau wahai suami yang berkewajiban masak, yang berkewajiban nyuci baju, yang berkewajiban ngepel omah, yang berkewajiban kora-kora, itu bukan istri hasilnya, suami. Aku mau dikerutuk wangke ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan kewajiban istri apa, Ustaz? Kewajiban istri itu ada dua. Taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada suami. Itu toh. Maka kalau istri disuruh untuk taat pada suami, di saat suami pingin maem, kayak no maem, adam no, istri wajib mau. Omai rusuh pelen, wah istri wajib mau. Walaupun gak kewajiban, tapi kewajibannya inti apa? Taat pada suami. Gitu. Kok doain Ustaz sampai ini? Ya gitu. Makanya kalau istri cuci-cuci diniatkan karena taat perintah suami. Insya Allah surga sampean. Kok doain? Itu gitu. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, Mas. Maka sampean harus ingat, gak ada yang sempurna. Nek dolek sing sempurna yo kano. Nggih, Mbak Irga sampean delok Mas Amar yo kano sempurna. Gak oleh dibanding-banding ngono wis. Kalau sampean banding-banding nih kata malah bahagia, malah tukaran. Mas Amar banding no, Mbak Arga kali koncone karo pacari biyen. Kira-kira biyen dia pacaran enggak? Mas Amar biyen punya pacar enggak? Temenan. Selain selain Mbak Arga, kira-kira Mbak Furaida kira-kira dulu pernah pacaran enggak? Oh ya, lihat tukaran kan? Ya gini ki. Makanya yang lalu biar berlalu, jangan banding-banding nih. Ngomong ngalung itu nih, pengen itu tidak seperti pacar saya dulu. Loh, podo karo buka macan turu. Apa mas? Pemane sampean mari reunian, boleh langsung cerita. Diceritakan dia. Aku mang ketemu pacarku biyen, ternyata lu cek Om Wayu, rondo bisa deh. Hajur rumah tangga men, langsung tukaran teman-teman yuk. Oke, yang lalu biar berlalu, jangan diungkit-ungkit, jangan dibanding-bandingin. Sama itu kalau Mas Amar cerita, Mbak Irga juga sama, jangan banding-banding. Mas, peyane mas, gak kiling jadi ini koncoku nek cerita-cerita. Sawong sok kuat 5 ronde sampai cik sak ronde kayak mas. Ojo dibandingno, kok maro-maro tuku kadal Mesir ngono. Oh, bukan Mesir. Kalau mau lu dijaluki ngoten ambek hajar jahanam itu jeneng. Ini hanya orang dewasa yang paham. Ini Mas nggih, jangan banding-banding nih, karena orang manusia itu tidak ada yang sempurna. Dah itu aja biar tak terlalu lama-lama. Karena manten lawas ini sudah kepanasan, juga lapar ini juga nggih. Nah, manten anyar ngene iki ya wis biasa ngene. Oh, pura-pura sampe durung rokok ya. Lho, mantene durung rokok pengin ngene. Alhamdulillah Rabbil alamin. Mosok manten kalau rokokan yo oleh lah. Iku manten gokil kok iki. Ya cik iki engko tak videone lho, rokokan nggo kuwadi masuk. Boleh ta mboten? Boleh, enggak apa-apa. Nih, mari kita berdoa mudah-mudahan pernikahan Mas Amar kali Mbak Furaida Irga diridhai Allah Subhanahu wa taala sampai nanti ketemu di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunub walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami ya Allah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barokah itu milikmu ya Allah, barokah menika milik panjenengan Gusti. Turunkan barokah panjenengan dumateng mempelai berdua Mas Amar bin Solahuddin kali Mbak Furaida Irga binti Julian Triwah Joko. Ya Allah ya Rahman, kalau seandainya mempelai berdua panjenengan paring rizki, jenengan paring rizki ingkang kuat ingkang halal barokah. Kalau seandainya mempelai berdua jenengan titipi keturunan dadosaken keturunan pun ingkang soleh-soleh ya Allah ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih titik dan sing penting pada kroso jelas manten ngatur kawula menawi lepat nyuwun agung mahapura. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.